Sawari Gading beserta kru kapalnya telah memantapkan diri berlayar menuju ke Alecina, sebuah negeri nan jauh di sana. Tujuan utama Sawari Gading adalah untuk melamar Wei Chudai. Selain itu, Sawari Gading juga berangkat atas dasar penebusan dosa, di mana dia telah dengan kejam membunuh seorang pembesar istana di masa lalu. Di tengah pelayaran tersebut, Sawari Gading memerintahkan para awak kapalnya untuk berhenti sejenak. Layar pun diturunkan dan kapal Walenrenge pun terombang-ambing di lautan. Ada apa gerangan? Sawari Gading kemudian duduk bersila di atas kapal tersebut. Dia memejamkan matanya dan nampak sangat berkonsentrasi dengan pikirannya. Ya, itu adalah kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh Raja-Raja Luwu sebelumnya. Sejatinya Sawari Gading saat itu sedang menghadiri sebuah pernikahan di Kerajaan Langit. Pernikahan ini teramat penting karena orang yang menikah ini memiliki hubungan darah dan cinta dengan Sawari Gading. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Wei Tendri Abeng. Sawari Gading menyaksikan dan mengikuti setiap prosesi pernikahan dari Wei Tendri Abeng di Kerajaan Langit. Wei Tendri Abeng telah menikahi seorang bangsawan Kerajaan Langit yang bernama Rembang Rilangi. Pernikahan keduanya pun berlangsung dengan sangat khusyuk. Semua hadirin nampak hikmat menghadiri acara tersebut. Semuanya nampak bahagia, kecuali Sawari Gading yang sedari tadi meneteskan air matanya. Usai pernikahan itu, Sawari Gading akhirnya tersadarkan kembali. Perasaan sedih tentu masih menyelimutinya. Bukan hal yang gampang melihat orang yang dicintai harus menikah dengan orang lain. Bagi Sawari Gading sendiri, ini adalah suatu cobaan yang teramat berat. Sawari Gading mungkin tangguh secara fisik, namun saat ini mentalnya sedang hancur berantakan. Melihat hal itu, maka Lapananrang sebagai tangan kanan Sawari Gading pun mencoba menyemangati tuan sekaligus kakak sepupunya ini. Dia mencoba menguatkan Sawari Gading, menghiburnya, dan menyemangatinya bahwa telah ada sosok wanita lain di tanah Cina yang telah menantikan kehadiran Sawari Gading. Mendengar hal itu, Sawari Gading pun perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Baiklah, mari kita kembali melanjutkan perjalanan. Demikian ucap Sawari Gading. Alhasil, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Apabila dihitung dengan hari ini, maka tercatat sudah 10 hari Sawari Gading dan rekan-rekannya meninggalkan Aleluwu. Meski begitu, Alecina nampaknya masih sangat jauh. Di malam ke-15, Lapananrang dibangunkan oleh salah satu kru kapal. Kru kapal itu melaporkan bahwa terdapat kapal lain yang hendak menghampiri kapal mereka. Lapananrang pun langsung bergegas bangkit dan melihat sekelompok orang yang hendak menjarah kapal mereka. Mereka adalah kelompok bernama Banyiyak Paguling. Mereka adalah sekelompok orang-orang anarkis yang gemar berperang. Meski demikian, Lapananrang menegaskan bahwa tujuan mereka berlayar bukanlah untuk berperang. Olehnya itu, dia memerintahkan para awak kapal untuk menghindari pertemuan dengan kelompok tersebut. Sayangnya, setelah 7 kali menghindar ke kiri dan 7 kali menghindar ke kanan, kelompok tersebut tetap saja setia menghadang Pananrang dan kawan-kawannya. Alhasil, bertemulah Lapananrang dengan sosok pemimpin kelompok tersebut. Hasil dari percakapan tersebut menegaskan bahwa ternyata selama ini memang kelompok itu berniat ke Aleluwu untuk menantang Sawari Gading. Nama Sawari Gading sendiri memang besar sampai ke berbagai wilayah. Maka tak heran apabila ada segelintir orang yang mau menguji kehebatan Sawari Gading ini. Singkat cerita, nampaknya jalur damai tak bisa lagi ditempuh. Maka terjadilah perang besar di laut antara kelompok Sawari Gading yang dipimpin oleh Lapananrang melawan kelompok Banyiyak Paguling. Peperangan tersebut berlangsung selama 7 hari 7 malam. Banyak korban yang berjatuhan, yang luka-luka sudah tak terhitung jumlahnya. Lapananrang beserta awak kapal lainnya nampak mendominasi peperangan. Sebelum akhirnya Lapananrang berhasil bertemu dengan pemimpin dari Banyiyak Paguling. Maka duel 1 lawan 1 pun tak terelakkan. Adu badik dan tombak saling menghantam satu sama lain, menghasilkan suara bising yang memecah kesunyian lautan. Sawari Gading sendiri hanya diam menyaksikan perang tersebut. Dia cukup percaya diri bahwa tangan kanannya mampu mengatasi peperangan ini. Dan benar saja, usai menjalani duel yang sengit, akhirnya Lapananrang berhasil mengalahkan pemimpin dari Banyiyak Paguling ini.
Tak ayal kalahnya bos mereka pun membuat pasukan Banyak Paguling langsung menyerah tanpa perlawanan. Mereka pun akhirnya mengakui kekalahannya dan menyerah. Kalau tangan kanannya saya sudah sekuat ini, apalagi pemimpinnya? Mungkin demikian pikir para pasukan Banyak Paguling. Alhasil, La Panandrang pun memerintahkan para awak kapalnya untuk mengobati rekan dan lawannya ini. Dia juga memerintahkan mereka untuk memberikan makanan dan minuman. Karena biar bagaimanapun, kelompok Saweri Gading ini bukanlah kelompok yang haus akan darah. Mereka bukanlah kelompok yang anarkis yang suka berperang. Mereka pun mengampuni para anggota Banyak Paguling ini, yang tentunya sudah menyerah dan tidak ada lagi niat untuk melawan. Apalagi usai bos mereka telah merenggut nyawa di tangan La Panandrang. Dan keadaan pun kembali damai seperti sedia kala. Pelayaran pun bisa kembali dilanjutkan. Mulai dari sini, lautan akan semakin berbahaya. Musuh-musuh yang lebih kuat telah menanti kelompok Saweri Gading di depan sana. 7 hari dan 7 malam sudah berlalu setelah perang besar melawan Banyak Paguling. Rombongan Saweri Gading terus berlayar menuju ke ahli Cina. Tentu saja pelayaran panjang ini sangat dipenuhi dengan rintangan yang silih berganti, layaknya pasang surut air di lautan. Kini, La Panandrang kembali dihadapkan dengan musuh baru. Adalah La Tupuk Solo beserta para bawahannya yang kini menghadang rombongan Saweri Gading. Seperti biasa, La Panandrang menyuruh awak kapal untuk menghindar sebanyak 7 kali ke kiri dan 7 kali ke kanan. Namun, nampaknya hal itu tidak terlalu berefek karena La Tupuk Solo telah siap menyerang armada Saweri Gading. Alhasil, perang pun tak terelakkan. La Tupuk Solo langsung maju menerjang La Panandrang dan kawan-kawannya. Peperangan ini berlangsung hingga 5 hari lamanya. Klimaksnya adalah ketika La Tupuk Solo berhasil membunuh salah satu bangsawan yang ikut di kapal Saweri Gading. Lantas hal ini pun langsung memancing amarah La Panandrang. Namun, belum juga La Panandrang maju seketika, Lama Saguni pun langsung menahannya. Lama Saguni nampaknya tak mau ketinggalan untuk ikut beraksi. Lama Saguni sendiri dikenal sebagai salah satu bawahan penting Saweri Gading. Dia adalah anak dari La Temalurang, yang mana La Temalurang masihlah saudara tiri dari Batara Latu, dan juga merupakan anak dari Batara Guru. Maka, terjadilah pertarungan sengit antara Lama Saguni dengan La Tupuk Solo. Setelah beberapa saat beradu senjata, akhirnya Lama Saguni pun berhasil memenangkan pertarungan. Para bawahan La Tupuk Solo langsung kehilangan semangat ketika mengetahui bosnya telah dikalahkan. Dan mereka pun menyerah tanpa perlawanan. Sekali lagi, La Panandrang memerintahkan untuk menolong para korban yang luka-luka, tanpa peduli baik kawan maupun lawan. Usai sudah peperangan melawan pasukan La Tupuk Solo ini. Namun nampaknya, lawan demi lawan tak kunjung usai. Kini, datang lagi musuh berikutnya. Dia adalah La Tupuk Gelang. Seperti sebelum-sebelumnya, La Panandrang memerintahkan awak kapalnya untuk menghindar 7 kali ke kiri dan 7 kali ke kanan. Namun nampaknya cara itu tak pernah berhasil. Lagi dan lagi mereka dihadapkan pada situasi yang mencekam. Singkat cerita, terjadilah peperangan berikutnya. Namun, seperti perang-perang sebelumnya, pasukan Saweri Gading memang bukanlah tandingan untuk pasukan La Tupuk Gelang ini. Lama Saguni kembali berhasil menjadi penentu pertarungan, kala dia dengan gagahnya melompat sendirian ke perahu La Tupuk Gelang ini. Dia bertarung seorang diri dan sukses mengalahkan La Tupuk Gelang dengan tombaknya. Alhasil menyerahlah para bawahan La Tupuk Gelang ini, dan kemenangan pun kembali berpihak pada pasukan Saweri Gading. Dan begitulah seterusnya, pasukan Saweri Gading selalu berhadapan dengan para perompak lautan. Salah satunya adalah La Tendri Pulak, yang juga berhasil dikalahkan oleh pasukan Saweri Gading. Kemudian ada juga panglima besar asal Malaka yang bernama La Tendri Nyiwi, yang juga bernasib sama dengan lawan-lawan sebelumnya. Hanya saja La Tendri Nyiwi ini memang agak sulit ditaklukkan. Lama Saguni dan La Panandrang bahkan sampai dibuat kelelahan menghadapinya. Beruntungnya sang pemimpin mereka pun tiba tepat waktu. Saweri Gading datang dengan membawa pasukan dari Kerajaan Langit, yang tak lain adalah pasukan milik Rembang Rilangi, yang merupakan suami dari Wetendri Abeng. Dengan bala bantuan tersebut, maka Saweri Gading akhirnya langsung maju dan membantai satu persatu lawan-lawannya. Pun halnya dengan pasukan dari Kerajaan Langit, yang menggantikan peran pasukan Saweri Gading yang sedari tadi sudah kelelahan.
Maka dengan lihai Sawari Gading memainkan badiknya dan berhasil mengalahkan satu persatu musuh di hadapannya. Pun hanya dengan latan Nyiwik, dia pun tak berdaya di hadapan Sawari Gading. Dia pun takluk begitu saja. Usai peperangan epik ini, Sawari Gading berterima kasih kepada Rambang Rilangi, yang juga adalah kakak iparnya, karena telah bersedia untuk turun memberikan bantuan kepada Sawari Gading. Rambang Rilangi pun menegaskan bahwa sesungguhnya Wetendri Abeng lah yang mengutusnya untuk turun membantu Sawari Gading. Maka Sawari Gading pun kembali tersentuh ketika mendengar nama Wetendri Abeng. Alhasil Sawari Gading pun menyerahkan ikat pinggang emasnya kepada Rambang Rilangi. Dia berharap agar ikat pinggang emas itu diberikan kepada Wetendri Abeng sebagai bentuk perwujudan rasa rindunya kepada saudara kembarnya tersebut. Rambang Rilangi pun menerima itu dan langsung pamit untuk kembali ke Kerajaan Langit karena dia juga sangat rindu dengan Wetendri Abeng. Sementara itu, La Panandrang mengusulkan agar pasukan Sawari Gading terlebih dahulu mampir ke Wangkang Tanah, yang merupakan daerah kekuasaan La Tenri-Nyiwi. Sesampainya di sana, mereka mendapati istri dari La Tenri-Nyiwi yang nampak sedang menangisi suaminya. Singkat cerita, La Panandrang awalnya mengusulkan agar Sawari Gading menjadikan istri La Tenri-Nyiwi ini yang bernama Wetendrin Nareng ini sebagai salah satu permaisurinya. Sawari Gading sendiri memang agak sedikit terpesona dengan kecantikan wanita di hadapannya ini. Namun dia menolak tawaran itu karena tujuannya adalah melamar Iwe Chudai. Alhasil Sawari Gading pun menawarkan Lama Saguni saja yang menikahi Wetendrin Nareng ini. Dan Lama Saguni pun langsung mengangguk setuju, yang langsung disambut tawa oleh Sawari Gading dan para bawahannya. Rupanya Lama Saguni diam-diam juga mau. Alhasil menikahlah Lama Saguni dengan Wetendrin Nareng ini. Dengan pernikahan ini, maka Lama Saguni harus rela pensiun dari kapal Sawari Gading. Dirinya kini harus tinggal dan menetap di Wangkang Tanah dan memerintah daerah itu bersama dengan seorang janda yang kini telah menjadi istrinya. Setelah berpamitan, Sawari Gading beserta kru kapalnya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Alejina kini sudah semakin dekat. Pertemuan yang ditakdirkan pun akan segera terjadi. Sawari Gading dengan semangat menyuruh awak kapalnya untuk melaju dengan kecepatan penuh menuju ke Alejina. Sawari Gading beserta kru kapalnya masih terus melanjutkan petualangan mereka menuju ke Alejina. Kian hari kian dekat mereka dengan tujuannya. Tak terasa sudah berbulan-bulan berlalu semenjak pertempuran mereka melawan La Tenri-Nyilik. Sawari Gading dan kru kapalnya nampak masih siaga apabila ada musuh lain yang muncul. Namun ternyata bukan musuh yang mereka dapati. Mereka justru mendapati sebuah kabar dari seorang bisu di kapalnya yang nampaknya punya kemampuan supranatural. Bisu itu menjelaskan bahwa Iwe Chudaik telah memiliki seorang tunangan. Kabar itu saja sukses membuat Sawari Gading maupun La Panandrang menjadi bimbang seketika. Apa yang harus mereka lakukan? Sawari Gading nampak sudah kehilangan semangat. Namun beruntung La Panandrang tidak pernah kehabisan ide. Dia menawarkan sebuah rencana di mana Sawari Gading harus ikut mengaku sebagai tunangan dari Iwe Chudaik. Lagi-lagi melalui perantara kekuatan supranatural, terbesitlah sebuah kabar dari tunangan Iwe Chudaik. Sebuah kabar bahwa Iwe Chudaik telah memiliki tunangan lain. Tentu hal itu membuat marah tunangan asli Iwe Chudaik. Beliau bernama Setia Bonga. Setia Bonga yang tak terima dengan hal itu pun langsung melancarkan niatnya untuk menemui tunangan Iwe Chudaik yang lainnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Sawari Gading. Singkat cerita, akhirnya bertemulah kapal milik Setia Bonga dengan kapal milik Sawari Gading. Seperti biasa, kedua belah pihak akan saling memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu. Sawari Gading diwakilkan oleh La Panandrang, sedangkan Setia Bonga diwakilkan oleh penasihatnya yang bernama La Bolong Tiuk. Dalam pembicaraan itu, La Panandrang mengarang cerita tentang Sawari Gading yang kabarnya sudah bertunangan dengan Iwe Chudaik. Tentu hal itu tak dapat dipercaya oleh kelompok Setia Bonga. Alhasil, La Panandrang mengajak mereka untuk sama-sama ke Alejina saja. Nantilah Raja Alejina yang akan menentukan siapa tunangan yang akan menikahi anaknya. Namun pihak Setia Bonga nampaknya sudah keburu emosi. Mereka keburu mengangkat badiknya dan mengajak kelompok Sawari Gading untuk berperang. Namun seperti biasa, La Panandrang tidak langsung mau diajak perang. Dia kembali menegaskan bahwa tujuan pelayaran mereka bukanlah untuk mendeklarasikan peperangan.
Mereka punya tujuan lain yang lebih penting dari sekedar pertumpahan darah yang sia-sia. Namun tentu saja pihak Setiabonga tidak terima dengan alasan itu. Maka mereka pun mulai memainkan cara kotornya. Setiabonga berdiri dan berucap bahwa orang dari Aleluwu hanyalah kelompok yang suka makan ular dan memakai pakaian yang tidak ditenun. Tentu saja mendengar provokasi ini, Saori Gading pun langsung bangkit berdiri. Tahu apa kau soal Aleluwu? Tidak sama sekali kau tahu betapa panjang sejarah Aleluwu ini. Demikian ujar Saori Gading dengan tatapan yang geram. Melihat Saori Gading yang terpancing dengan provokasinya, maka Setiabonga langsung melemparkan tombaknya ke kapal Saori Gading. Ini sekaligus menjadi penanda bagi kedua belah pihak untuk maju dan saling adu balik satu sama lain. Peperangan pun tak terelakkan. Saori Gading memerintahkan Lapanandrang untuk sebisa mungkin bertarung tanpa harus membunuh Setiabonga. Saori Gading ingin agar orang itu ditangkap hidup-hidup. Dia tidak mau kalau sampai Setiabonga mati, maka akan melahirkan dendam dari keturunannya, yang di masa depan nanti bisa saja menyerang Aleluwu. Singkat cerita, 3 hari 3 malam mereka terus berperang. Penasihat Setiabonga akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Lapanandrang. Melihat hal itu, Setiabonga jadi terkaget-kaget, dan hal itu membuatnya jadi sedikit lengah. Kelengahannya itu berhasil dimanfaatkan Lapanandrang untuk kemudian menebasnya. Namun tentu saja dia tidak melukainya secara fatal. Dengan demikian, Setiabonga hanya bisa tunduk di hadapan Saori Gading. Dia memohon ampun dan berjanji tidak akan menyerang Aleluwu. Mendengar hal itu, Saori Gading pun memberikan perahu untuk dipakai Setiabonga beserta para pengawalnya. Dia memerintahkan Setiabonga untuk kembali saja ke kampung halamannya, dan sebaiknya dia menjauhi segala urusan Saori Gading dan kru kapalnya. Setiabonga pun langsung setuju dan langsung kabur menggunakan kapal tersebut. Namun, tentu ada dendam dalam diri Setiabonga. Pasalnya, dia sejatinya bukan hanya kehilangan harga dirinya, namun juga harus merelakan tunangannya direbut Saori Gading. Alhasil, Setiabonga bersama dengan para pengawalnya memutuskan untuk pergi ke Alecina. Singkat cerita, ketika sampai di Alecina, Setiabonga langsung menyebarluaskan berita kepada para penduduk di Alecina bahwa akan datang sekelompok orang dari Aleluwu yang mau melamar putri dari kerajaan Alecina. Namun ternyata kelompok dari Aleluwu ini adalah orang-orang yang primitif, yang tidak tahu adat dan sopan santun. Mereka suka makan ular dan pakaiannya tidak ditenun. Mereka sekelompok orang-orang yang kotor dan menjijikkan. Demikian ujar Setiabonga. Alhasil, cerita palsu itu pun lambat laun kian menyebar di kalangan penduduk Alecina. Lantas, bagaimanakah nasib Saori Gading dan kru kapalnya yang telah dicap jelek bahkan sebelum mereka sampai ke Alecina itu sendiri? 7 hari dan 7 malam telah berlalu semenjak Saori Gading berhasil mengalahkan Setiabonga. Dengan banyaknya musuh yang telah dikalahkan, moral pasukan Saori Gading pun terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Mereka kini sudah tak gentar lagi mengarungi lautan yang luas ini. Keganasan ombak maupun keganasan para musuh yang mendatanginya seolah sudah jadi santapan sehari-hari mereka. Rasanya sudah biasa saja. Tidak ada perasaan takut ataupun gentar. Perahu Walenrenge pun terus melaju dengan gagahnya. Hingga suatu ketika, Saori Gading dan rombongannya tiba di sebuah kerajaan yang teramat megah. Kerajaan itu bernama Wewang Driuk. Kalau teman-teman mengikuti episode-episode terdahulu, maka teman-teman pasti tahu bahwa terdapat 3 kerajaan besar yang berkuasa saat itu: Aleluwu, Tompotika, dan yang terakhir adalah Wewang Driuk. Kedatangan Saori Gading nampaknya telah diketahui oleh para pasukan Wewang Driuk. Maka segeralah mereka menyampaikan kabar tersebut kepada Raja Wewang Driuk yang bernama Tejo Krisompa. Beruntung Tejo Krisompa ini bisa dibilang masih punya hubungan keluarga dengan Batara Guru, sehingga bisa dibilang bahwa dia adalah paman jauh dari Saori Gading. Maka jelas sudah, guratan kegembiraan nampak terpancar dalam raut wajah Tejo Krisompa. Segera dia memerintahkan para bawahannya untuk menyiapkan upacara penyambutan untuk keponakannya tersebut.
Singkat cerita, merapatlah Saori Gading beserta rombongannya di kerajaan Wewang Driuk. Dia pun disambut dengan meriah. Sambutan yang sejatinya hanya akan didapatkan Saori Gading apabila dia ada di Aleluwu. Namun ternyata sambutan serupa dia dapatkan juga di kerajaan Wewang Driuk ini. Singkat cerita, bertemulah Saori Gading dengan Tejo Krisompa. Keduanya saling menyapa dan bercakap-cakap dengan akrab. Sebelum akhirnya, Tejo Krisompa pun menanyakan maksud dari Saori Gading sampai pergi berlayar meninggalkan Aleluwu. Maka Saori Gading pun menjelaskan alasan dan tujuannya berlayar, yakni untuk melamar putri dari Alecina. Anakda Saori Gading, sebaiknya engkau tinggal saja di sini. Biarlah bawahanku yang kusuruh pergi ke Alecina untuk menyampaikan maksudmu. Apabila kau yang ke sana, maka pasti kau hanya akan dianggap sebagai pedagang biasa dari Melayu. Demikian tukas Tejo Krisompa. Sebenarnya perkataan pamannya itu cukup masuk akal. Namun, pantanglah seorang Saori Gading untuk menyerahkan urusannya kepada orang lain. Dia pun dengan halus menolak tawaran tersebut. Mendengar hal itu, Tejo Krisompa pun hanya tersenyum lembut. Sesaat kemudian, datanglah berbagai macam hidangan yang disajikan. Saori Gading beserta kru kapalnya makan dengan lahap. Selepas itu, Saori Gading dan kru kapalnya pun hendak pamit melanjutkan perjalanannya. Tejo Krisompa berpesan bahwa kalau saja nanti lamaran Saori Gading ditolak, maka sebut saja nama Wewang Driuk. Semoga itu bisa membantu memudahkan urusan Saori Gading di sana. Baiklah paman, demikian jawab Saori Gading. Apabila nanti kau hendak kembali ke Aleluwu, maka mampirlah sejenak ke Wewang Driuk nak, ucap Tejo Krisompa. Sayangnya Saori Gading tak mengiyakan ucapan tersebut. Dia kembali meneteskan air matanya. Melihat hal itu, Tejo Krisompa pun akhirnya menanyakan perihal apa yang membuat Saori Gading sampai meneteskan air matanya. Singkat cerita, Saori Gading pun menjelaskan semua alasannya, mulai dari cinta terlarangnya hingga penebusan dosanya saat ini. Setelah mendengar hal itu, Tejo Krisompa hanya bisa menghela nafas panjang. Sebenarnya, dia ingin sekali menggantikan Saori Gading untuk berlayar ke Alecina. Namun, melihat keteguhan hati keponakannya itu, maka dia pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Dia menghargai keputusan Saori Gading. Kemudian Saori Gading pun bertanya, apakah Alecina masih teramat jauh? Tejo Krisompa pun menjawab bahwa Alecina memang masih teramat jauh. Saori Gading dan kru kapalnya harus berlayar puluhan hari untuk kemudian sampai ke sebuah arus yang berputar-putar. Selepas melewati arus tersebut, masih ada puluhan malam lagi untuk sampai ke sebuah sungai. Dan masih ada puluhan malam berikutnya, sebelum akhirnya akan nampak sebuah negeri yang dihiasi banyak pohon yang berwarna kekuning-kuningan. Maka itulah Alecina. Demikian penjelasan dari Tejo Krisompa. Mendengar jawaban itu, Saori Gading pun langsung menyadari bahwa petualangannya masih cukup panjang. Alhasil dia pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tejo Krisompa pun kemudian melepas kepergian Saori Gading. Tak lupa, dia memberikan semangat dan doa agar Saori Gading dan kru kapalnya bisa tiba di Alecina dengan selamat. Alhasil, berlayarlah perahu Walenrenge. Perahu raksasa itu perlahan mengarungi lautan ganas, dan dengan kecepatan penuh, perahu tersebut pun melanjutkan tujuannya, menuju ke Alecina. Setelah mengarungi lautan yang luas, menghabiskan ratusan malam di atas kapal, memerangi musuh yang tak terhitung jumlahnya, kini perahu Saori Gading telah dekat dengan Alecina. Nampaklah sebuah gunung yang tinggi menjulang. Saori Gading menyaksikan gunung tersebut sambil terkagum-kagum. Dari dekat gunung tersebut, nampaklah beberapa orang nelayan yang sedang menangkap ikan. Maka Saori Gading pun kemudian bertanya ke nelayan tersebut, "Apa nama negeri yang subur ini?" Demikian tanya Saori Gading. Maka salah seorang nelayan tadi pun berkata, "Inilah Alecina yang digelari dengan nama Tanah Ugi." Jawaban itu pun langsung menghasilkan guratan senyum pada wajah Saori Gading. Ya, akhirnya mereka tiba juga di Alecina. Indah sekali negeri ini. Demikian batin Saori Gading dalam hati. Sebenarnya Saori Gading masih mau bertanya lagi, namun para nelayan itu telah pergi meninggalkannya. Tak ayal, Saori Gading pun jadi agak jengkel dengan hal itu. Tak lama kemudian, datanglah lagi ratusan perahu nelayan
yang berpapasan dengan perahu Sawari Gading. Maka Sawari Gading pun kembali bertanya tentang nama negeri ini. Nelayan tersebut pun menjawab, "Jauh nian kau berlayar, sampai nama negeri ini pun kau tak tahu. Inilah negeri Alecina yang digelari nama Tanah Ugi." Demikianlah jawab nelayan tadi dengan ekspresi yang sedikit marah. Sawari Gading kembali bertanya, "Siapakah pemimpin dari negeri ini?" Maka dijawab langsung oleh nelayan tadi, "Kamilah pemimpin dari negeri ini." Demikian ucapan nelayan tersebut sambil meninggalkan perahu Sawari Gading. Mendapati perlakuan rakyat Alecina yang sombong dan tidak sopan, Sawari Gading pun jadi merasa tersinggung. Jauh-jauh dia berlayar ke Alecina, namun tak satu pun orang di sini yang menghargainya. Di mana rasa hormat para warga ini? Mengapa mereka sangat angkuh dalam berkata-kata? Alhasil, Sawari Gading pun langsung menyembah kepada Sang Patetoe. Dirinya berdoa dengan tulus kepada Sang Patetoe. Doa Sawari Gading pun seketika dikabulkan. Alecina langsung dilanda badai yang disertai dengan petir. Puluhan rumah pun langsung terbakar akibat sambaran petir ini. Cuaca yang tadinya cerah langsung menjadi mendung. Tak ayal, para nelayan angkut tadi pun terkena imbasnya. Mereka semua pun lari ketakutan. Di tengah kekacauan tersebut, beruntung ada Lapanan Rang yang mencoba menenangkan Sawari Gading. Lapanan Rang membujuk Sawari Gading agar mencabut doanya tersebut, karena jangan sampai bencana ini malah akan ikut menimpa Wecudaik, yang menjadi tujuan utama Sawari Gading datang ke sini. Mendengar hal itu, maka Sawari Gading pun kembali berdoa. Dan benar saja, langit pun kembali menjadi cerah seperti sebelumnya. Setelah itu, Sawari Gading kembali bertemu dengan seorang warga Alecina. Dia pun bertanya lagi tentang apa nama negeri ini. Warga tersebut pun langsung tunduk menyembah Sawari Gading dan menjawab bahwa negeri ini bernama Alecina. Lalu Sawari Gading kembali bertanya, "Siapa gerakan pemimpin Alecina ini?" Warga tadi pun menjawab bahwa Alecina sebenarnya telah terbagi dua, yakni Cina Barat yang dipimpin oleh Lasa Tumpugi, serta Cina Timur yang dipimpin oleh We Tendri Abang. Sekedar catatan, namanya memang agak mirip dengan We Tendri Abang, tapi sejatinya mereka adalah dua orang yang berbeda. Hanya namanya saja yang mirip. Meski demikian, Alecina telah bersatu kembali karena Lasa Tumpugi telah menikah dengan We Tendri Abang. Demikian tandas warga tersebut. Alhasil, karena merasa dihargai, maka Sawari Gading pun menyuruh warga tadi untuk naik di atas perahunya. Diberikannya pakaian yang layak. Lalu Sawari Gading pun menanyakan perihal putri Alecina yang belum menikah. Warga sipil itu pun menjawab bahwa saat ini ada dua orang putri Alecina yang belum menikah, yakni We Tendri Esang yang akan mewarisi Cina Timur, serta si bungsu I Wecudai yang dipersiapkan mewarisi Cina Barat. Hanya saja, I Wecudai ini telah 3 tahun bertunangan dengan Setia Bonga. Sawari Gading pun tersenyum ketika mengetahui bahwa Wecudai belum ada yang menikahi. Tentu saja dia sudah mengesampingkan Setia Bonga yang sudah dia kalahkan sebelumnya. Singkat cerita, berbekal informasi dari warga sipil tadi, Sawari Gading pun meneruskan perjalanannya yang tinggal sedikit lagi. Mereka pun berlayar dan terus berlayar melewati sungai-sungai, hingga akhirnya tibalah mereka ke tepian. Nampaklah suasana Alecina yang sangat ramai ini. Para kru kapal pun langsung turun dan mandi di air sungai yang sejuk tersebut. Kini perjalanan telah usai. Sampai sudahlah Sawari Gading di negeri subur bernama Alecina, atau yang biasa juga disebut dengan Tanah Ugi. Pagi hari di Alecina. Suasana yang sejuk membuat siapapun akan semangat untuk mandi di sungai hari itu. Dan benar saja, di sebuah sungai nampaklah para dayang dari I Wecudai yang sedang mandi di sungai tersebut. Mereka mandi sambil bercakap-cakap santai
sebelum akhirnya salah satu dari mereka menyadari bahwa aliran air di sungai ini seperti sedang terhambat akan sesuatu. Akhirnya karena penasaran, para dayang tadi pun pergi ke muara sungai untuk melihat kondisi di sana. Sesampainya di sana, mereka pun hanya bisa terdiam ketika mendapati perahu Walendrenge milik Sauri Gading sedang bersandar di sungai tersebut. Ukuran perahunya yang besar, tak ayal, mampu membuat aliran sungai tersebut jadi terhambat. Para dayang itu sebelumnya telah mendengar cerita dari orang-orang bahwa perahu tersebut adalah milik Sauri Gading, yang kabarnya pergi berlayar ke Alecina untuk melamar Iwe Cudaik. Selain itu, tak ketinggalan pun kabar lain bahwa Sauri Gading telah mengalahkan Setia Bonga, yang merupakan tunangan dari Iwe Cudaik itu sendiri. Para dayang tadi pun hanya bisa merinding menyaksikan kapal tersebut. Mereka membayangkan para pria yang tinggal di kapal tersebut. Pastilah mereka para pria urakan dengan penampilan yang kotor dan compang-camping. Ya, nampaknya berita palsu yang sebelumnya disebarkan oleh Setia Bonga telah berhasil mempengaruhi mereka. Sementara itu, kabar burung mengenai kelompok Sauri Gading yang dikabarkan jelek dan buruk rupa pun juga berhasil sampai ke istana Alicina. Iwe Cudaik sendiri juga telah mengetahui hal itu. Itulah mengapa dia seakan-akan menolak mentah-mentah untuk dinikahi Sauri Gading. Sementara itu, Sauri Gading beserta kru kapalnya nampak sedang sibuk mempersiapkan berbagai macam mahar dan perhiasan yang nantinya akan mereka serahkan ke pihak Alecina. Sembari menunggu persiapan selesai, Sauri Gading bersama dengan Lapanandrang memutuskan untuk menjalankan aksi yang dulunya juga pernah dilakukan oleh ayah mereka. Ya, mereka berdua memutuskan untuk menyamar sebagai hamba sahaya. Dengan penyamaran itu, mereka pun pergi berkeliling Alecina. Mereka ingin mempelajari sendiri bagaimana situasi dan kondisi di negeri asing ini. Beruntungnya, karena berkat penyamaran ini, Sauri Gading berhasil menyaksikan secara langsung wajah dari Iwe Cudaik. Benar saja, kecantikannya memang 11-12 saja dengan saudara kembarnya Wetendri Abeng. Maka Sauri Gading pun jadi semakin semangat untuk melamar putri bungsu Alecina tersebut. Sementara itu, Iwe Cudaik semakin menjadi-jadi tatkala mendengar dari para dayangnya kalau Sauri Gading telah merapat di Alecina. Dia bahkan mengurung dirinya dalam kamar dan tak mau makan selama berhari-hari. Dia menangisi dirinya yang akan menemui Sauri Gading, yang menurut cerita orang-orang adalah sosok yang buruk rupa. Pakaiannya berantakan, suka makan ular, dan tutur katanya tidak sopan. Tidaklah pantas Sauri Gading menjadi suaminya. Demikian pikir Iwe Cudaik. Meski begitu, Wetendri Abang mencoba untuk membujuk Iwe Cudaik sambil menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain yang bahkan belum mereka temui secara langsung. Siapa tahu kabar Sauri Gading itu hanyalah rumor yang disebarkan oleh orang-orang yang iri terhadapnya. Sejauh ini, Alecina memang telah mendapatkan banyak sekali harta dan perhiasan yang dibawa oleh kru Sauri Gading. Jujur saja, harta sebanyak itu memang sangat membuktikan betapa perkasanya Aleluwu dan Sauri Gading yang menjadi pemimpinnya. Namun, melihat kondisi Iwe Cudaik yang sampai menolak mati-matian lamaran Sauri Gading, maka mau tidak mau, La Satumpugi pun menyuruh para bawahannya untuk mengembalikan semua hadiah dari Sauri Gading ini. Tentu ada resiko yang harus ditempuh apabila keputusan itu akan diambil. Pasalnya, mengembalikan harta dari Sauri Gading itu sama saja dengan menolak lamarannya, sekaligus menyatakan perang kepada pihak Sauri Gading dan juga Aleluwu. Namun La Satumpugi nampaknya memang tak peduli akan hal itu. Maka dengan secara terpaksa, akhirnya para bawahannya pun memulangkan kembali hadiah kiriman Sauri Gading tersebut. Sehari kemudian, Lapanandrang terkaget-kaget ketika mendapati harta yang dikirim ke Alecina itu dikembalikan kepadanya. Dirinya pun melaporkan hal itu kepada Sauri Gading, dan hal itu pun benar-benar sukses membuat Sauri Gading marah. Yang membuatnya lebih marah lagi adalah karena harta yang sangat banyak itu nyatanya tidak semuanya dikembalikan. Dirinya menganggap bahwa ini adalah tindakan penolakan secara sepihak.
karena memang belum ada pembicaraan resmi antara Sauri Gading dengan ahli Cina. Belum lagi, harta mereka justru hanya dikembalikan sebagian. Apalagi ini kalau bukan pencurian namanya. Maka dengan segala perlakuan pihak ahli Cina padanya, Sauri Gading pun bergegas mengumpulkan semua pasukannya. Perlakuan ahli Cina ini telah mencoreng nama baik Sauri Gading dan ahli Luwu itu sendiri. Dengan membara, pasukan Sauri Gading pun langsung maju dan menyerang kerajaan ahli Cina. Peperangan pun tak terhindarkan. Inilah perang antara ahli Luwu dengan ahli Cina. Lantas, bagaimanakah akhir dari perang ini? Kesimpulan apa yang akan tercipta? Apakah Sauri Gading akan tetap melamar Wei Chudaik atau tak ada lagi peluang bagi Sauri Gading untuk mempersunting Wei Chudaik? Perang tidak mampu dihindari. Pasukan ahli Luwu langsung menyerbu dengan kekuatan penuh. Mereka kemudian beradu senjata dengan para pasukan dari ahli Cina. Kekuatan ahli Luwu memang tidak dapat ditandingi. Mereka nampak mendominasi peperangan ini. Terlihat para pasukan ahli Cina jatuh satu persatu. Di satu sisi, para kelompok ahli Luwu lainnya juga turut membakar banyak rumah warga. Maka kebakaran hebat pun ikut terjadi di peperangan tersebut. Di istana sendiri, Wei Tendri Esang selaku kakak dari Wei Chudaik telah berkali-kali memohon kepada Wei Chudaik agar mau menerima lamaran Sauri Gading saja, agar peperangan ini bisa segera berakhir. Kalau tidak, maka jumlah korban dari ahli Cina akan terus berjatuhan. Namun nampaknya Wei Chudaik sudah sangat pasti dengan keputusannya. Dia tetap tidak mau menikahi Sauri Gading, seseorang yang dikiranya adalah pria jelek, kotor, tidak sopan, dan hobi makan ular. Alhasil karena ikut emosi, maka Wei Tendri Esang pun langsung menampar adiknya itu. Bodoh sekali kau Wei Chudaik. Sadarlah, mau tidaknya engkau menerima lamaran Sauri Gading, pada akhirnya Sauri Gading akan kemari dan menculikmu. Sekarang kau tinggal pilih, mau dinikahi secara baik-baik atau diculik dan dinikahi secara paksa. Demikian bentak Wei Tendri Esang. Namun, sekuat apapun Wei Tendri Esang mencoba untuk membujuk, sekuat itu pula Wei Chudaik untuk menolak. Dia tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk tidak menerima lamaran Sauri Gading. Sementara itu, para pasukan ahli Luwu nampak semakin mendominasi peperangan ini. Hadirnya Lama Saguni juga sukses membuat ahli Luwu semakin kuat tak terkalahkan. Faktor lain tentunya adalah karena pengalaman. Pasukan Sauri Gading ini telah berkali-kali perang di lautan, sehingga tak ayal hal itu memberikan mereka pengalaman dan menjadikan mereka semakin kuat. Hingga akhirnya tibalah pasukan ahli Luwu di depan istana ahli Cina. Mereka telah berhasil menerobos. Sauri Gading pun kemudian berdiri dan berpidato. Aku tidak menginginkan istana ahli Cina ini hancur dibakar. Aku juga tidak mau melukai Wei Chudaik. Kalau itu terjadi, maka sia-sialah pelayaranku ke ahli Cina ini. Tujuan utamaku adalah untuk melamar Wei Chudaik. Aku akan bersabar menunggu hingga dia membukakan pintu hatinya untukku. Demikian tutur Sauri Gading. Lapananrang kemudian berucap, Wahai Adinda Wei Chudaik, bukalah jendelamu dan saksikanlah wajah dari orang-orang ahli Luwu. Janganlah engkau percaya dengan gosip murahan yang disebarluaskan oleh Setiabonga. Mendengar hal itu, maka Wei Tendri Abang segera membuka jendela kamar Wei Chudaik. Namun Wei Chudaik masih tetap tidak mau melihat keluar jendela. Lihatlah nak, wajah Sauri Gading tidaklah seperti gosip yang kamu dengar. Bahkan kalau boleh jujur, wajahnya sangatlah tampan dan tidak ada yang mampu menyaingi ketampanannya di ahli Cina. Demikian tutur sang ibu. Namun lagi-lagi Wei Chudaik menolak untuk melihat keluar jendela. Kesal dengan tingkah adiknya ini, Wei Tendri Esang pun menyuruh agar Wei Chudaik saja yang turun berperang melawan pasukan Sauri Gading. Pasalnya, sudah terlalu banyak korban yang gugur hanya demi keegoisan Wei Chudaik ini. Alhasil, sebagai usaha untuk melobi, maka Wei Tendri Abang pun turun dan menemui Sauri Gading. Dia berencana memberikan Sauri Gading hadiah dan bahkan tanah di ahli Cina agar dia tidak melanjutkan penyerangannya ini. Bahkan Wei Tendri Abang pun rela apabila ahli Cina menjadi daerah jajahan ahli Luwu demi berhentinya peperangan ini. Namun Sauri Gading justru sedih ketika mendengar hal itu. Dia pun menegaskan,
bahwa tujuannya berlayar jauh-jauh dengan penuh perjuangan dan lika-liku bukanlah untuk menaklukkan Alechina. Aleluwu bukanlah negara penjajah. Tujuannya hanya satu, tak lain dan tak bukan, itu adalah untuk melamar Wei Chudai. Sesuai dengan wasiat dari saudara kembarnya, Wei Tendri Abeng. Mendengar hal itu, Wei Tendri Abeng pun jadi sedikit kaget. Dirinya kaget ketika mendengar nama Wei Tendri Abeng disebut. Alhasil berkat itu, terjadilah percakapan yang lumayan panjang di antara mereka semua. Percakapan itu berujung pada Wei Tendri Abeng yang kembali membujuk anaknya, Wei Chudai, agar mau menerima lamaran Saori Gading. Wei Chudai yang nampaknya sudah mulai luluh pun pada akhirnya mau menerima lamaran tersebut. Namun dengan beberapa syarat yang bisa dibilang terlalu gila untuk bisa dipenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Saori Gading hanya boleh datang ke istana Alechina pada malam hari dan tidak boleh tinggal sampai siang hari. Perkawinan tidak boleh diupacarakan. Apabila sudah tengah malam, maka dia harus segera kembali. Obor dan pelita di kamar harus dimatikan dan tidak ada upacara adat. Tidak diperkenankan tangan Saori Gading menyentuh Wei Chudai. Wei Chudai harus tidur berselimut 7 susun kelambu dan 7 susun sarung yang ujungnya harus dijahit. Harus ada pelayan yang menjaga ketat Saori Gading dalam kamar. Serta Saori Gading harus memakai baju sebanyak 7 lapis. Ya, siapapun pasti akan kesal mendengar syarat tidak masuk akal ini. Alhasil, syarat tidak masuk akal ini pun dengan berat hati disampaikan kepada Saori Gading. Saori Gading pun tentu kaget ketika mendengar syarat ini. Apakah sebegitu tidak sukanya Wei Chudai kepadanya sampai harus mengajukan syarat sesulit ini? Namun, Saori Gading tetap merenungkan hal itu baik-baik. Bagaimanapun, pada akhirnya, dia akan tetap menjadi suami dari Wei Chudai, yang artinya tujuannya telah tercapai. Soal masalah Wei Chudai yang tidak mau melihat sosok Saori Gading, maka Saori Gading merasa bahwa itu tidaklah masalah. Pasalnya, dia adalah pria yang lahir di Aleluwu, negeri di mana para pria di sana dikenal pandai merayu dan sangat pandai dalam mencintai. Maka Saori Gading justru menganggap itu sebagai suatu tantangan. Perlahan-lahan dia akan mencoba segala cara untuk membuat Wei Chudai membuka pintu hatinya. Dan alhasil Saori Gading pun akhirnya menerima semua syarat dan ketentuan tersebut. Setelah berunding dengan Lapananrang dan juga Lamasaguni, akhirnya Saori Gading pun mengambil keputusan untuk menerima syarat yang diajukan oleh Wei Chudai tersebut. Meskipun memang terkesan tidak masuk akal, namun secara tidak langsung tujuan Saori Gading berlayar ke Alechina telah tercapai. Sisa bagaimana Saori Gading membujuk Wei Chudai agar mau menerimanya sepenuh hati. Namun sepertinya itulah hal yang paling sulit dia lakukan saat ini. Saori Gading bahkan sampai menuju ke kerajaan langit dan menemui saudara kembarnya, Wei Tendri Abeng. Saori Gading menceritakan tentang semua lika-liku yang dijalaninya di bumi, hingga Wei Chudai yang menerima lamarannya, tapi dengan syarat yang terkesan tidak masuk akal. Wei Tendri Abeng hanya mampu memuji saudaranya itu. Bagaimanapun perjuangan Saori Gading sejauh ini sudah sangat luar biasa. Namun di satu sisi, dia juga tidak terima dengan sikap sombong Wei Chudai yang seolah merendahkan Aleluwu dan saudara kembarnya sendiri. Sabarlah wahai saudaraku, kelak kamu akan menemukan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Segeralah kamu kembali ke Alechina. Demikian ujar Wei Tendri Abeng, yang juga mencoba menenangkan Saori Gading. Alhasil, kembalilah Saori Gading ke bumi, lebih tepatnya di kerajaan Alechina. Sesampainya Saori Gading di istana Alechina, dia telah mendapati kamar Wei Chudai yang sudah penuh dengan kelambu dan segala macam penghalang untuk membuat Saori Gading tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya. Bahkan Wei Chudai telah tidur berselimut 7 lapis sarung yang ujungnya dijahit. Saori Gading pun hanya bisa menghela napas dengan segala perlakuan Wei Chudai. Akhirnya, dia pun memilih untuk langsung tidur saja. Malam itu, Saori Gading pun seolah mendapatkan sebuah wahyu. Di tengah malam, dia terbangun dan bergegas menuju ke bagian atas istana Alechina. Benar saja, di lantai paling atas istana tersebut, dia bertemu dengan 2 makhluk yang menyerupai kucing.
namun keduanya bisa berbicara. Kucing yang pertama memperkenalkan dirinya sebagai kucing Miko Miko, sedangkan kucing yang satunya lagi bernama Meong Palo Karelae. Singkat cerita, kucing setengah manusia tersebut pun mengajak Saori Gading untuk pergi ke suatu ruangan rahasia yang ternyata terhubung langsung dengan bilik Iwe Chudaik. Dan Saori Gading pun diantar oleh kedua makhluk tersebut. Sesampainya di bilik tersebut pun, kini Saori Gading berhasil mendapati sosok Iwe Chudaik yang sedang tertidur berselimut sarung 7 lapis di hadapannya. Saori Gading pun memutuskan untuk tidur di sampingnya. Karena memang rasa cintanya yang telah tumbuh kepada Iwe Chudaik, maka Saori Gading pun mencoba untuk memeluk istrinya tersebut. Namun hanya disentuh sedikit saja dan Iwe Chudaik langsung terbangun dan marah-marah. Siapa gerangan pembantu yang tidak takut mati yang malah berbaring bersamaku ini? Demikian ujarnya. Adinda, aku bukanlah pembantu, aku adalah Saori Gading. Hah? Kau rupanya si buruk rupa. Pergilah dari sini, aku tidak mau tidur dengan orang sejelek dirimu. Demikian perkataan Iwe Chudaik yang penuh dengan kesombongan. Adinda, bukalah sarungmu dan tataplah wajahku, lalu amatilah bahwa aku tidak sejelek yang orang-orang lain ceritakan. Demikian ujar Saori Gading. Pokoknya aku tidak percaya. Mana sudi aku tidur dengan lelaki yang buruk rupa. Demikian bentak Iwe Chudaik. Dan demikianlah bagaimana nasib Saori Gading ini. Meskipun dia ditolak mentah-mentah, namun dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia bahkan mengirimkan semua harta pribadinya kepada pihak ahli Cina untuk kemudian diberikan kepada Iwe Chudaik. Namun lagi-lagi hal itu tak cukup untuk meluluhkan hati Iwe Chudaik. Wetendri Abang dan Lhasa Tumpugi bahkan sudah sangat geram dengan kelakuan anaknya ini. Sangat tidak terhormat perilakunya. Bisa-bisanya dia lebih memilih percaya dengan gosip murahan ketimbang mencoba membuktikan langsung kebenarannya. Sementara itu, Wetendri Abang di Kerajaan Langit juga menurunkan sebuah istana ke ahli Cina. Istana tersebut bernama Istana Malimongan yang diperuntukkan kepada Saori Gading dan juga Iwe Chudaik. Namun lagi-lagi Iwe Chudaik tetap tidak peduli dengan hal itu. Alhasil kedua orang tua Iwe Chudaik pun menawarkan kepada Saori Gading untuk menikah lagi saja, sembari menunggu waktu di mana Iwe Chudaik akan luluh hatinya. Walaupun agak keberatan, namun pada akhirnya Saori Gading pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia pun kemudian menikah dengan seorang gadis yang dipilih langsung oleh Wetendri Abang dan Lhasa Tumpugi. Seorang gadis manis asal ahli Cina yang bernama Iwe Chimpau. Dan sejak saat itu pula, Saori Gading pun perlahan-lahan mulai merasakan kembali yang namanya jatuh cinta. Pasalnya, Iwe Chimpau ini memang memperlakukan Saori Gading selayaknya seorang suami. Keduanya pun juga menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Semenjak saat itu, Saori Gading sudah tak pernah lagi mengunjungi Iwe Chudaik. Dan dia pun seolah telah hidup bahagia dengan istri keduanya ini. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah ini adalah akhir dari kisah Saori Gading dengan Iwe Chudaik? Dan bagaimana tanggapan Iwe Chudaik setelah mendapati Saori Gading tak peduli lagi dengan dirinya? Dan akankah ini akan menjadi kisah cinta segitiga? Well, semuanya akan kita jawab di episode berikutnya.